Iya, shalom, selamat malam saudara, bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua luar biasa di dalam Tuhan karena pemeliharaan Tuhan ajaib buat kita. Shalom buat yang ada di Indonesia di bagian timur, dari Sabang sampai Merauke. Ya, saya mau ucapkan selamat malam. Dan juga yang ada di luar negeri, selamat malam. Ya, kita percaya bahwa hanya dalam hadirat Tuhan kita akan kuat dan kita akan senantiasa merasakan kehadiran Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berakhir. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami rindu untuk terus memuji menyembah Engkau lewat pujian penyembahan kami. Ini hati kami, ini roh jiwa dan tubuh kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada dalam segala perkara di hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Bapa. Katakan bersama saudara. Dalam segala perkara kami tahu Engkau ada Tuhan. Kau ada, Kau Tuhan selalu menyertai-Nya di sepanjang hidupku dalam segala perkara. Dalam segala perkara kami tahu Engkau setia Tuhan. Amin. Engkau Tuhan, tangan-Mu selalu menyertai-Ku. Kau memulihkan-Ku, ku percaya. Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami tahu Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau yang turut bekerja dalam segala perkara, menyelesaikan segala hal bagi kami Tuhan. Karena itu kami mau berkata malam hari ini, dalam segala perkara, dalam segala perkara, ku tahu Kau ada. Kau Tuhan selalu turut bekerja di sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Dalam segala perkara kami tahu Engkau setia Tuhan. Yes, amin. Tangan-Mu selalu menyertai-Ku. Kau memulihkan-Ku, kami percaya. Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan
di hidup kami. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup berperkara dalam hidup kami. Kau yang menaklukkan semua persoalan di hidup kami, Tuhan. Mari sembah Tuhan, saudara. Mari angkat hatimu untuk sungguh-sungguh menyembah Dia. Dia bertata di atas pujian penyembahan kita. Apapun persoalan yang sedang kau hadapi, percayalah Dia Tuhan yang turut bekerja. Dia Allah yang turut bekerja menaklukkan setiap masalah dan persoalan di hidup kita. Mari sekali lagi kita mau berkata dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Tuhan menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Terima kasih Tuhan, bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang berseru hanya kepadamu. Karena itu malam hari ini kami datang berserah, bahkan kami juga berseru kepada nama Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Engkau Tuhan yang selalu menjaga kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau terus percaya kepadamu Tuhan, selalu menolongku, selalu menjaga. Amin. Amin Tuhan. Sehelai di rambut kami tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Yes Lord, tanpa seizin-Mu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkan kita, amin, mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Lebih lagi Tuhan selalu, amin, Engkau yang selalu menolong kami Tuhan, selalu menjagaku. Sehelai dari rambut kami tidak akan pernah jatuh kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Amin. Tanpa seizin-Mu Tuhan yang selalu
kami Tuhan, dan pelihara hidup kami. Amin. Seumur lebih lagi dengan iman katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Bahkan sehelai dari rambut kami Tuhan tidak akan pernah jatuh kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Kami percaya tanpa seizin-Mu Tuhan yang selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Engkau yang pelihara kami Tuhan. Kau mengenyangkan kami dengan perbuatan-Mu, dengan kasih setia-Mu. Bahkan mungkin kalau hari-hari ini kami merasa tidak ada lagi pertolongan bagi kami mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Kami mau tetap percaya bahwa Engkau tetap Tuhan yang menyertai kami. Tidak sehelai pun dari rambut kami akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Kami tahu dan percaya bahkan di saat kami lemah dan tidak berdaya, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Bawa terus kami untuk selalu ada dalam hadirat-Mu Bapa, memuji menyembah Engkau sampai kami melihat pertolongan yang dari Tuhan itu. Dari manakah datangnya pertolongan bagi kami? Dari Tuhan yang maha tinggi, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu yang berseru hanya kepada-Mu. Mari saudara, engkau yang mulai merasa tidak berdaya, engkau merasa tidak ada pertolongan, angkat iman-Mu malam ini, berharap kepada Tuhan. Mari kita mau berkata dengan iman pada Tuhan, Engkau yang selalu Tuhan menolong kami, Tuhan yang selalu menjaga kami. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Amin. Tidak sehelai dari rambut kami akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Yes, akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu seumur hidupku. Kami tahu Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Bahkan keajaiban-Mu tidak tertandingi Bapa. Ajar kami terus mempercayai Tuhan. Ajar kami terus berharap pada-Mu. Bahkan di saat kekuatan kami rasanya hilang menghadapi keadaan di sekeliling kami, ajar kami terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kami angkat hati dan iman kami malam ini Tuhan. Kami mau terus berharap kepada-Mu di tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu. Di tengah keadaan kami yang tidak menentu, kami mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang pasti, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang berjanji menyatakan segala keajaiban-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serukan malam hari ini, ajaib Kau Tuhan, penuh
akan terus percaya dan berharap. Lebih lagi katakan, ajaib Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Kau yang sanggup pulihkan dalam tangan-Mu seluruh hidup, tak akan goyah. Seajaib-ajaib kuasa Engkau Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami, apapun itu Tuhan. Oh, seluruh hidup kami tak akan goyah. Sekali lagi dengan iman, katakan ajaib Kau sanggup pulihkan. Amin, yes, amin. Kami percaya Bapa, di dalam tangan-Mu kami taruh semua harapan di hidup kami. Amin, Yesus, amin Tuhan. Selamanya, selama-lamanya takkan pernah goyah kami berharap padamu, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang setia. Terima kasih, kami percaya Engkaulah yang sanggup melakukan lebih dari yang kami minta, melakukan lebih dari yang kami doakan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, Engkau sumber kekuatan bagi setiap kami Bapa. Dalam kelemahan kami tahu Tuhan turut bekerja bagi kebaikan kami. Kalau malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, 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 amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin bacakan satu kesaksian terlebih dahulu. Ya, Shalom Ibu Debbie, saya ingin bersaksi pertolongan Tuhan pada saya. Saya Ibu Nita dari Jakarta. Pada saat itu saya sedang mendengarkan mesbah doa dan saya dulu mendapatkan channel Ibu dari adik saya. Setiap hari saya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Satu kali pada saat saya mendengarkan mesbah doa di dalam kamar, saya sedang serius mendengarkan khotbah Ibu. Sampai saya tidak tahu kalau ternyata di luar ada kebakaran. Lalu anak saya berteriak. Ya, anak saya sampai saya tidak tahu ya. Lalu anak saya berteriak, "Mama, ada kebakaran, Mama, kebakaran." Dan saya bertanya, "Di mana kebakaran?" Ternyata di depan rumah saya. Langsung saya ambil surat-surat penting dan barang-barang berharga. Singkat cerita, saya dan menantu saya menyelamatkan diri dan menumpang di rumah tetangga yang agak jauh dari kebakaran itu. Lalu saya telepon anak saya yang ada di Cikeas. Anak saya kaget. Lalu saya berkata, "Ayo kita berdoa saja, karena saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Dan kalau memang pun rumah kita harus ikut terjadi kebakaran, ya sudah, berarti Tuhan izinkan." Dan di saat saya sedang ketakutan, saya pun memuji Tuhan dan saya menyembah Tuhan.
Saat itu juga saya berpikir, ya di dalam benak saya mungkin rumah saya sudah habis dilahap api. Tapi ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib ya, dan Tuhan luar biasa Bu. Saat itu juga tiba-tiba Tuhan menurunkan hujan ya. Dan setelah hujan itu api pun padam, kebakarannya pun padam. Wow, saudara, ajaib ya. Saya pun akhirnya pulang ke rumah dan ternyata Tuhan luar biasa, rumah saya tidak apa-apa. Ya, rumah saya selamat, tidak ada yang terbakar, hanya atapnya saja sedikit. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa Bu, dan Dia tidak pernah terlambat menolong anak-anaknya yang selalu berharap dan setia tentunya ya. Demikianlah kesaksian saya, maaf kalau kesaksian ini agak panjang. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Amin, amin, amin. Wow ya. Saudara sedang mengikuti mesbah doa, tiba-tiba terjadi kebakaran di depan rumah. Lalu ibu ini lari ya ke rumah tetangga yang agak jauh menyelamatkan diri. Akhirnya dia menelpon anaknya untuk bersepakat berdoa. Ya, dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan yang pegang kendali, Tuhan izinkan rumah kami selamat, pasti rumah saya tidak terbakar. Tapi kalaupun memang terbakar ya berarti seizin Tuhan. Saya hanya berserah, ibu itu berkata ya. Dan ketika dia sedang memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba hujan turun saudara ya. Apakah itu secara kebetulan? Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Disitulah kita melihat betapa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat ya. Hujan turun sehingga rumahnya saudara terbebas dari kebakaran walaupun hanya atapnya sedikit. Ya, ada kerusakan dan kena ya, tapi kita percaya, kita melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ya, Tuhan itu ajaib. Biarlah kita mau beri kemuliaan buat Tuhan hari ini. Ya, dan apa yang Tuhan buat itu saya percaya juga ya, perlindungan Tuhan sempurna karena di rumah ibu selalu ada mesbah, ada pujian yang dinaikkan. Tuhan tahu meluputkan orang-orang yang selalu setia mengandalkan Dia dan selalu berharap kepada Dia. Ya, terima kasih Ibu kesaksiannya ya, sangat memberkati kita semua. Biarlah Ibu terus menjadi berkat ya, dimanapun Ibu berada terus ada mesbah ya, ada pujian, ada penyembahan yang dinaikkan pada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya dan Tuhan memberkati ya. Haleluya. Ya, saya bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya mengucapkan terima kasih ya. Secara tidak sengaja saya pencet-pencet YouTube dan saya menemukan ya channel Ibu Debbie Basjir. Puji Tuhan, gara-gara di masa pandemi ini kita hanya di rumah saja. Lalu saya akhirnya mendengarkan firman Tuhan melalui ibu dan iman saya semakin dibentuk. Karena saya sebelum menemukan khotbah-khotbah ibu, saya sudah hampir putus asa Bu. Saya stres ya. Intimidasi dalam pikiran selalu mengejar-ngejar saya sebelum pandemi. Saya kehilangan kematian anak saya ya, laki-laki usia 25 tahun setelah S2. Saya merasa sia-sia banget. Saya merasa ya gagal mendidik anak saya dalam Kristus. Saya minta ampun pada Tuhan, tapi toh tidak ada gunanya lagi. Anak saya sudah tidak bisa hidup lagi. Singkat kata, sejak saya buka mata, saya langsung cari channel Debbie Basjir TV. Dan lama-lama saya merasa merasa hidup lagi, semangat lagi. Roh Tuhan kuat lagi di dalam saya, bahkan saya merasa hidup kembali. Bahkan cara pandang saya pun diubahkan oleh Tuhan, amin. Ada hikmat dan ayat-ayat firman Tuhan terus bermunculan di hati saya. Terima kasih Ibu Debbie dan keluarga, semakin hari semakin dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Salam sehat buat Ibu sekeluarga, amin. Puji Tuhan, haleluya saudara ya. Betapa bersukacitanya saya mendengarkan ada orang-orang yang diubahkan. Ada orang-orang yang
ya akhirnya mengerti rencana Tuhan. Memang kita tidak bisa pegang kendali dengan hidup ini. Seringkali kita harus menghadapi bahkan hal-hal yang pahit dan yang berat. Ya, ibu kehilangan anak laki-lakinya, saudara ya, dan dia merasa kecewa, gagal, ya, frustasi, terintimidasi oleh iblis, ya. Tapi ketika dia mulai mendengarkan firman Tuhan, mulai mendengarkan khotbah-khotbah, ya, bahkan setia mengikuti mesbah doa, cara pandangnya diubahkan oleh Tuhan. Sekarang dia mampu bersyukur, bahkan dia berkata dia merasa hidup kembali. Ya, bayangkan dulu sudah setengah mati, mungkin ya sudah mati, imannya tuh mati. Tapi sekarang dia merasa roh Tuhan begitu kuat di dalam dirinya. Bahkan setiap hari ada hikmat dan ayat-ayat firman bermunculan di hatinya. Wow, ya. Itulah yang luar biasa ketika kita sedang dalam tekanan, persoalan, ayat firman Tuhan hidup di dalam kita. Ya, misalnya saudara lagi sedih, tiba-tiba ada suara di dalam yang berkata, ya, jangan berputus asa. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Itu adalah firman yang hidup. Ya, seperti yang ibu ini saksikan, setiap hari firman berbicara di hatinya, muncul di hatinya sehingga dia menangkap hikmat yang datang dari Tuhan. Wow, itu adalah kekayaan rohani yang tidak bisa dibeli dengan uang atau dengan apapun, ibu. Ya, puji Tuhan, ibu boleh mengalami kelahiran kembali di dalam Tuhan. Saya juga bersyukur ya jika pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena memang di hari-hari terakhir ini saudara, di masa-masa pemurnian ini, ya kita harus terus menguatkan iman kita. Jangan lengah, jangan mau dikuasai roh ketakutan dan intimidasi. Sedikit waktu lagi ya kita akan melihat penggenapan janji Tuhan. Dan jangan pernah mundur sampai kita boleh menjadi orang-orang yang menang. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita semua berkenan di hadapan Tuhan. Baik, kita akan sama-sama meneruskan pembacaan kita pada malam hari ini. Sekarang kita sudah di Yeskiel pasal 29. Ya, kemarin kita sudah selesaikan pasal 28 tentang nubuatan melawan Sidon. Dan ya kita akan melanjutkan dengan Yeskiel 29 sekarang, nubuatan melawan Mesir dan Fir'aun. Ya, ayat yang pertama, pada tahun ke-10 dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 12 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Ayat yang kedua, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Fir'aun, raja Mesir, dan bernubuatlah melawan dia dan seluruh Mesir. 3, berbicaralah dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Fir'aun, raja Mesir, buaya yang besar yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Saudara yang terkasih, pada pasal 29 ini berisi 7 nubuat sampai pasal 32 nanti kita akan baca ya. Dari pasal 29 sampai 32 ini berisi 7 nubuat ya, semuanya berkaitan dengan penghukuman atas Mesir. Ini mungkin merupakan nubuat pertama yang diberikan oleh Yeskiel pada tahun 587 ya sebelum Masehi. Hizkia, Yoyakim, dan Sedekia, raja-raja Yehuda, semuanya telah mencari bantuan dari Mesir, sekalipun ada peringatan Allah bahwa mereka itu jangan mengandalkan bangsa kafir, bangsa yang tidak percaya pada Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan lain selain kepada Allah saja. Nubuat ini diberikan karena 3 alasan utama. Pertama, Mesir adalah musuh lama bangsa Yahudi yang pernah memperbudak mereka selama lebih kurang 400 tahun. Wow. Jadi Yahudi itu pernah diperbudak oleh Mesir selama 400 tahun, saudara ya. Yang kedua, Mesir itu menyembah banyak dewa. Yang ketiga, kekayaan dan kekuasaan Mesir membuatnya tampak seperti sekutu yang baik. Mesir menawarkan untuk membantu Yehuda hanya karena keuntungan yang dia harapkan bisa dia terima dari aliansi semacam itu.
Ketika bangsa Mesir tidak memperoleh apa yang mereka harapkan, mereka melanggar kesepakatan tanpa menghormati janji-janji yang telah mereka buat. Ya. Karena itu Tuhan itu menyuruh Yehezkiel bernubuat kepada Mesir bahwa Tuhan akan melawan Raja Fir'aun. Mesir ini memiliki harta artistik yang luar biasa, saudara. Ya, kenapa? Karena peradaban mereka itu maju, ya. Dan kekuatan militer mereka itu sangat terkenal di seluruh dunia, bahkan dari zaman dulu. Sayangnya Mesir ini juga jahat, arogan, dan menyembah berhala. Dan mereka memperlakukan budak-budak mereka dengan kejam, ya. Karena dosa-dosa itulah Allah mengutuk Mesir. Dalam pertempuran Karkemis, ya, pada tahun 605 sebelum Masehi, Babel menghancurkan Mesir bersama Asyur lawan-lawannya untuk posisi pemimpin dunia. Ya, apa yang membuat Tuhan menurunkan murkanya terhadap Mesir? Karena mereka itu ya memang adalah negara yang kuat, sampai tadi dikatakan firman Tuhan berkata buaya besar. Fir'aun di sini digambarkan sebagai buaya besar, ya, dengan kebanggaannya yaitu Sungai Nil, ya. Tuhan berkata di sana, engkau berkata Nil aku punya, ya, padahal Sungai Nil itu Tuhanlah yang menciptakan, ya, bukan Fir'aun. Tetapi kemudian akhirnya ya mereka menjadi sombong dan menganggap bahwa mereka lah yang bisa membangun kekuatannya mereka, ya, tetapi bukan dari Tuhan. Dan saudara, Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, ya, untuk Yehezkiel menyampaikan kepada Mesir, ya, bahwa Tuhan akan menjadi lawan mereka. Ya, aku akan melawanmu, hai Fir'aun raja Mesir, buaya besar, ya, kalau kita lihat di sana, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu yaitu Nil, dan berkata, Sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Ini kesombongan yang begitu luar biasa. Ayat yang keempat, aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikannya yang berkelatan pada sisikmu. Ayat yang kelima, dan aku akan melemparkan engkau ke padang gurun, ya. Engkau, ya, dengan segala ikan anak-anak sungaimu. Engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara. Ya, saudara, kita tahu bersama, ya, Mesir ini salah satu negara yang kuat, ya, dalam militer pada zaman itu, dan mereka juga memiliki satu kebanggaan yaitu Sungai Nil. Ya, dan Sungai Nil ini menjadi kebanggaan dan sukacita di Mesir. Kenapa? Karena Sungai Nil ini yang memberikan kehidupan, ya, yang memotong bagian tengah padang pasir. Ya, jadi saudara yang pernah pergi ke sana, ya, kita sudah melihat, ya, bagaimana Sungai Nil itu membentang panjang begitu di antara gurun pasir yang begitu tandus panas itu. Kehadiran Sungai Nil ini benar-benar, ya, menjadi satu kehidupan di sana, ya, karena ada air, ya. Dan ini yang membuat Fir'aun dan Mesir menjadi sombong. Mereka bangga dengan apa yang mereka miliki, Sungai Nil, dan mereka berkata, Sungai Nil aku punya. Mereka lupa bahwa Sungai Nil itu adalah Tuhan yang menciptakan. Ternyata saudara, ketika kita merasa bahwa yang kita miliki itu adalah milik kita, punya kita, ya, hak kita, itu bisa mendatangkan murka Tuhan loh. Biarlah kita mau selalu berkata bahwa semua yang kita punya ini adalah anugerah Tuhan. Tidak kita dapatkan dari kekuatan kita, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Biarlah kita bersikap seperti itu atas segala harta, kekayaan apapun yang kita miliki. Ya. Ayat yang berikutnya, sekarang kita ada di ayat yang ke-6. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel.
Pada ayat yang ke-7, pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai, dan engkau melukai bahu mereka semua, dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. Ayat 8, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku mendatangkan pedang atasmu dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu, sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, ya, kata firman Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9, ayat yang 10, maka sungguh aku menjadi lawanmu. Ayat yang ke-9, sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, oleh karena engkau berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Maka sungguh aku menjadi lawanmu dan lawan anak-anak sungaimu, dan aku akan membuat tanah Mesir menjadi reruntuhan dan sunyi sepi, mulai dari Migdol sampai Siene bahkan, ya, sampai perbatasan tanah Ethiopia. Tidak ada seorang manusia pun akan melintasinya, bahkan seekor binatang pun tidak, dan tanah itu tidak akan didiami selama 40 tahun. Ayat 12, aku akan membuat tanah Mesir menjadi sunyi sepi di tengah negeri-negeri yang sudah dimusnahkan, dan kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi di tengah kota-kota yang diruntuhkan selama 40 tahun. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkannya ke semua negeri. 13, sebab beginilah firman Tuhan Allah, pada akhir ke-40 tahun itu aku akan mengumpulkan orang-orang Mesir dari tengah bangsa-bangsa di mana mereka berserak. Ayat 14, dan aku akan memulihkan keadaan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, yaitu tanah asal mereka, dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah. Ayat 15, di mana kerajaan-kerajaan ini ia akan yang paling lemah dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di atas bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah sehingga mereka tidak dapat memerintah bangsa-bangsa lagi. 16 terakhir, ya, dan bagi kaum Israel mereka tidak lagi menjadi kepercayaan yang mengingatkan kesalahan Israel. Kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan, dan Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, jadi saudara, memang ya pada zaman itu sungai Nil ya bahkan menjadi kebanggaan dan sukacita besar di Mesir ya, karena ini adalah sebuah sungai yang memberi kehidupan dan yang memotong bagian tengah padang pasir. Akan tetapi bukannya bersyukur kepada Tuhan, Mesir malah menyatakan sungai Nil ini aku punya, aku yang membuatnya. Ya, mereka berkata mereka lah yang membuat sungai Nil. Sungai Nil ya menjadi kehidupan memang pada waktu itu bagi banyak orang. Ya, kita melakukan hal yang sama bila kita berkata, ya seperti tadi yang saya bilang, rumah ini milikku, harta ini milikku, ya akulah yang membuat semua menjadi begini, wah ini gerejaku, sekarang gerejaku bisa besar seperti sekarang ini, ya karena akulah yang membangunnya. Ya, aku telah membuat diriku berada di tempat yang seperti sekarang ini. Semua karena usahaku, semua karena aku yang mengejar pendidikanku sampai aku bisa lulus di Amerika, di mana. Ya, saudara, jangan pernah berkata aku. Ya, aku telah membangun rumahku, gerejaku, bisnisku, reputasiku, ya. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang menunjukkan kesombongan kita. Kadang-kadang kita meremehkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita dan dengan menganggapnya bahwa kita sendirilah yang telah mencari dan mengadakannya. Tentu saja kita telah banyak bekerja keras, tetapi Tuhanlah yang menjadi sumber dayanya. Bahkan nafas ini kita dipinjamkan toh. Ya. Jadi tentu saja ya
Walaupun kita banyak bekerja keras, kalau Tuhan tidak menyediakan segala sumber daya, bahkan kekuatan buat kita, hikmat, kepandaian, maka saya percaya kita tidak akan memiliki kemampuan apa-apa untuk mengerjakan apapun dan memiliki apapun. Sebagaimana yang dilakukan bangsa Mesir, kita juga seharusnya menyatakan kehebatan Tuhan dan memberi penghormatan bagi Tuhan. Migdol itu terletak di sebelah utara Mesir dan Siene itu di sebelah selatan. Jadi ini berarti seluruh Mesir yaitu dihancurkan oleh Tuhan. Ya, dan saudara, ketika memang sungguh-sungguh Tuhan itu melakukan penghancuran 40 tahun kehancuran di Mesir ini sulit ditunjukkan dengan tepat memang. Ya, Nebukadnezar menyerang Mesir sekitar tahun 572 sebelum Masehi dan membawa banyak orang ke Babel. Sementara orang lainnya lari menyelamatkan diri ke negara-negara sekitar kira-kira 33 tahun. Sesudah itu Kores raja kekaisaran Persia menaklukkan Babel dan mengizinkan bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan Babel untuk kembali ke tanah air mereka. Kalau menambah periode penyatuan kembali dan perjalanan yang memungkinkan memakan waktu 7 tahun, maka kita dapat menarik satu kesimpulan, itu bisa sampai kepada periode 40 tahun tersebut. Semenjak masa itu Mesir tidak pernah lagi kembali berkuasa seperti sedia kala sebagai kekuatan dunia. Jadi apa yang dituliskan Tuhan, apa yang dinubuatkan Tuhan itu semuanya terjadi. Ya, dan Alkitab tidak pernah berdusta, Alkitab tidak pernah tidak benar. Apa yang dituliskan di Alkitab itu ada sejarahnya. Karena itu saudara, mari kita mau terus berserah kepada Tuhan. Ya, karena hanya Dialah sumber pertolongan di hidup kita. Hanya Dialah sumber satu-satunya yang dapat kita andalkan di hidup ini. Ya, biarlah kita mau terus memandang kepada Dia, karena pertolongan kita itu hanya datang dari Tuhan. Jangan berkata, ya semua yang aku miliki dari diriku sendiri, tapi semuanya itu datang dari Tuhan. Mari kita renungkan firman-Nya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa Engkau. Ya, biarlah dari mulut kita mau terus mengagungkan Dia. Mari datang dengan pengampunan kepada Tuhan, minta ampun pada Tuhan. Mari datang dengan kerendahan hati di kaki-Nya. Mari datang dengan permohonan kepada Dia yang sudah menyelamatkan dan menyertai kita. Katakan dengan iman, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tangan-Mu. Seluruh hidup kami Tuhan, amin. Lebih lagi katakan ajaib, ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan dalam tangan-Mu. Seluruh hidup kami, amin. Yesus tak akan pernah goyah Tuhan, amin. Takkan pernah goyah iman kami padamu Tuhan Yesus. Karena itu Bapa, biarlah malam hari ini setiap kami yang mulai lemah, setiap mereka yang terikat dengan persoalan, masalah, tekanan yang berat, yang berkata rasanya tidak ada lagi jalan keluar. Dimanapun saudara berada malam ini, perkatakan dengan iman, aku percaya Tuhan sanggup. Mari angkat iman-Mu, hamba berdoa bagi setiap mereka yang ada dalam masalah, kesulitan, sakit, penyakit yang tidak kunjung sembuh. Bapa, Engkau mendengarkan setiap seruan kami, Engkau mendengarkan teriakan kami Tuhan, yang ingin lepas dari ikatan-ikatan dosa yang tidak membawa damai sejahtera dan sebaliknya hanya membawa ketidaktenangan di dalam hidup kami. Mari terus berharap pada Tuhan. Katakan kami mau dilepaskan Bapa.
Yang punya masalah dengan hutang piutang, Tuhan tolong buka jalan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kami berseru kepada Tuhan yang ajaib. Mereka yang terikat dengan kenajisan percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan roh-roh kenajisan, minuman keras, alkohol, rokok, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan kepahitan, kebencian, kekecewaan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan kembali Tuhan. Bahkan yang hari ini sedang terbaring sakit di tempat-tempat tidur, di rumah sakit atau di rumah mereka, Tuhan jamah dan lawat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam kelemahan tubuh kami berserah kepadamu Bapa. Kalau sakit penyakit datang karena dosa, ampuni kami Tuhan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau ini memang sebuah ujian yang Tuhan izinkan, mampukan kami menjalaninya dengan hati yang terus tabah dan bersandar hanya pada Tuhan. Sembuhkan jiwa kami Bapa, agar tidak ada amarah, kepahitan, kekecewaan terhadap Tuhan dan terhadap orang lain. Ajar kami berserah. Kami tahu hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan menyembuhkan, maka akan terjadi kesembuhan. Kami sangat mengucap syukur mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu tidak ada yang kami takutkan lagi dalam hidup ini. Berkati setiap keluarga rumah tangga Bapa. Suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh dalam takut akan Tuhan. Kami percaya masa depan anak-anak kami dalam tangan-Mu, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, jodoh mereka, semuanya Tuhan yang menentukan. Biarlah suami-suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong. Terima kasih, berkati rumah tangga kami. Engkau mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami. Orang-orang yang berkekurangan Tuhan, mereka yang Tuhan, Engkau menjadi jawaban, bahkan Engkau menjadi Allah yang terus mencukupi setiap kebutuhan hidup kami. Kami tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang. Tuhan punya berbagai cara untuk menolong kami, yang terus berserah dan berharap hanya padamu. Berkati seluruh orang tua kami, para single parent di mana saja berada. Tuhan tolong di usia senja mereka, berikan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa untuk semua anugerah-Mu atas hidup kami. Berkati setiap mereka yang ingin memiliki anak keturunan ilahi. Dalam nama Yesus, setiap kandungan yang tertutup dibukakan, roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Biar lahir anak-anak keturunan ilahi yang akan menjadi terang Tuhan, membawa rencana-Mu atas kehidupan mereka. Genapi setiap janji-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau juga terus memberkati bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke diberkati Tuhan, diberkati tanahnya, diberkati buminya, diberkati laut, diberkati udaranya, diberkati penduduknya, diberkati pemerintahannya. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh kabinet yang ada. Bahkan juga Engkau memberkati Tuhan setiap TNI Polri yang terus berjuang bagi kepentingan bangsa ini. Biarlah Engkau menemukan Indonesia berkenan di mata-Mu. Sekali lagi kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, beri kesehatan, kekuatan buat beliau. Taruh roh takut akan Tuhan, supaya dia sungguh-sungguh mementingkan bangsa ini Bapa, mementingkan rakyatnya Bapa. Kami hancurkan segala kuasa-kuasa yang coba menghancurkan bangsa kami, yang coba mendirikan ideologi lain selain Pancasila. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar semakin banyak anak-anak Tuhan yang berdoa atas bangsa ini, sehingga terjadi lawatan Tuhan buat Indonesia. Berkati juga setiap tim medis, dokter yang terus ada di garis terdepan mengatasi COVID-19. Kami tahu hanya Tuhan yang sanggup memberikan kesehatan, kekuatan buat setiap mereka Bapa. Bahkan Tuhan yang sanggup menjagai kami, menahan setiap kuasa virus corona ini. Kami tahu Tuhan mengizinkan semuanya terjadi karena ada rencana Tuhan. Ampuni bangsa kami, ampuni manusia semua yang ada di bumi ini Bapa. Biarlah belas kasihan-Mu boleh tercurah. Kami berdoa, tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Orang berbalik dan bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati bangsa-bangsa yang ada di dunia semua, terutama mereka yang setia mengikuti mesbah doa. Di 5 benua, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Ada kebangkitan rohani yang terjadi buat bangsa-bangsa, supaya kami boleh sungguh-sungguh dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati
memberkati keuanganmu, kesehatanmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Shalom dan Immanuel. Shalom saudara, ya, dan saya hanya mau menyampaikan bahwa ya, CD album Rohani Mesbah Doa sudah keluar, dan saudara yang ingin mendapatkannya, saudara boleh pesan di nomor ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Saat kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Punya-Mu-lah kemuliaan dan kehormatan. Engkau yang bersemayam di dalam keagungan Tuhan. Karena itu kami tinggikan nama-Mu Yesus.